Um, Perkenalkan, saya Bidan Ana Puara. Saya praktisi Gentle Birth di Tobelo, praktisi prenatal gentle yoga, dan natural childbirth educator di Tobelo. Nah, saat ini seperti video yang kemarin, saya ingin mau disclaimer dulu akan konten yang sementara saya mau bagikan ke, atau video yang sementara mau saya bagikan ke para ibu-ibu di luar sana. Satu, untuk mengedukasi, kedua untuk mengadvokasi, dan yang ketiga itu untuk menginspirasi setiap ibu yang di luar sana agar supaya mereka percaya bahwa mereka bisa dan mampu untuk kelahiran secara normal, alami. Dari semua yang akan saya mau sampaikan hari ini, saya mengawali dengan quote yang sering saya sampaikan ke setiap ibu hamil yang datang untuk konsultasi dengan saya atau memeriksakan kehamilan ke saya. Satu quote yang selalu menginspirasi saya sampai saat ini adalah, sampai saat ini saya mengimani, mempercayai, meyakini bahwa yang namanya persalinan normal atau proses kehamilan, proses kelahiran, melahirkan, pada dasarnya semua terjadi alami, normal pada setiap makhluk hidup yang tanda kutip mamalia. Dalam hal ini saya tidak menyamakan manusia dengan binatang, tetapi dalam hal ini saya menyamakan adalah mamalia itu sendiri. Jadi ibu-ibu di luar sana yang sementara hamil, punyalah mindset belajar lagi tentang proses kehamilan, proses persalinan dan persiapan-persiapan. Ada banyak hal yang memang dilakukan oleh ibu hamil, seperti kelas siap lahiran, kemudian prenatal gentle yoga. Nah, di dalamnya itu ada sejumlah persiapan-persiapan yang dilakukan untuk bisa lahiran normal, gentle birth. Nah, konsep gentle birth itu sendiri, untuk ibu-ibu tahu, dia bergeser dari paradigma yang lama ke paradigma yang baru. Paradigma yang lama, seperti mama-mama kita, lahiran kita dulu, itu adalah konsep yang menakutkan, mengerikan, membuat kesakitan, kayak gitu-gitu. Itu hal yang memang pandangan yang memang buat ibunya down. Tapi di konsep gentle birth menawarkan bahwa proses persalinan itu dia nyaman, lembut, tenang, kemudian ramah jiwa, santun, dan terutama dia meminimalisir semua nyeri bagi ibu dan bayi. Itu dia. Jadi saat ini saya mau memperkenalkan tamu saya. Kalau kemarin tamu saya itu dia 2 kali operasi, kemudian anak ketiga itu lahiran normal, istilahnya VBAC, vaginal birth after cesarean. Nah, kali ini saya akan membawakan seorang tamu saya yang memang dia akan bercerita sendiri pengalamannya bagaimana dia akhirnya bisa lahiran normal dengan metode tentunya gentle birth. Yuk kita simak langsung, kita kenalkan dulu. Ini adalah Ibu Kristi Rairai. Ya. Oke. Yang pertama, yang ingin saya tanyakan, bagaimana awal mula dirimu mengenal gentle birth itu sendiri? Kalau saya pribadi, awal mula saya mengenal gentle birth itu dapat informasi. Informasi ini saya dapat dari mama saya sendiri, yang kebetulan memang tenaga medis yang pernah satu lingkungan kerja dengan bidan anak sendiri. Waktu itu jauh sebelum saya menikah, mama cerita banyak soal pelayanan bidan anak sendiri buat saya. Jadi mama itu yang
salah satu orang yang memang yang pertama menginformasikan tentang pelayanan bidan ana. Untuk pemahaman tentang gentle birth sendiri belum tahu waktu itu, cuma tahu oh bidan ana punya pelayanan yang baik karena mama punya pernah satu tempat kerja dengan bidan ana waktu itu. Nah, seiring berjalannya waktu saya menikah dan akhirnya hamil, saya ingat cerita mama waktu dulu itu. Akhirnya saya niat mau ke bidan karena di pikiran saya seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh bidan Ana sebelumnya itu di dunia yang modern sekarang ini banyak ibu-ibu hamil itu yang di pikirannya itu mau lahiran yang cepat-cepat, operasi yang instan, operasi sajalah begitu. Tapi kalau saya pribadi, saya semacam mau pacu diri saya sendiri, mau beda dengan yang lain gitu. Karena berdasarkan pengalaman pribadi, banyak teman-teman saya yang sudah menikah, yang punya anak duluan itu mereka lebih dominan ke operasi. Sementara saya niatnya mau coba gitu, bilang di pikiran saya orang tua-tua kita yang dulu-dulu saja yang punya anak banyak itu kan semuanya persalinannya normal lah, kita yang muda-muda ini kenapa tidak coba begitu. Jadi akhirnya waktu saya hamil saya panggil mama, ayo kita ke bidan keke. Jadi disitulah ketika pertama kali kita jumpa baru dikasih pemahaman, oh ternyata ada ini yang teknik-teknik lahiran yang nyaman, nyaman, tenang, minim trauma di situ. Jadi awalnya itu tidak tahu sama sekali, yang taunya oh sakit perut, proses kehamilan selama 9 bulan akan nanti sakit perut, begitu yang umum-umum. Tidak pernah tahu sama sekali kalau ada itu yang lahiran yang nyaman, yang tenang, begitu tuh sama sekali tidak tahu. Nanti ketemu dengan bidan anak ini baru dikasih pemahaman, oh iya begitu. Jadi untuk tahu dari mana ilmu gentle birth itu nanti setelah diedukasi oleh bidan anak sendiri. Oke. Gitu. Nah, sebenarnya untuk ibu-ibu tahu, Ibu Kristi ini mamanya dulunya satu tempat kerja dengan saya, makanya sejak saat itu kami sering berkomunikasi, bercerita, dan akhirnya saya menyampaikan seperti tadi Ibu Kristi sampaikan, mamanya antusias dengan mendengar cerita saya tentang program-program yang saya kembangkan di Tobelo dan yang saya lakukan dalam hal pelayanan saya sampaikan atau ceritakan ke mamanya Ibu Kristi. Mamanya tertarik dan menyampaikan ke saya bahwa kalau misalnya anak saya Kristi kalau sudah menikah dan dia hamil, saya mau bawa ke bidan anak, maksudnya ke saya. Pada dasarnya saya biasa dipanggil dengan bidan keke, tapi memang pada umumnya saya namanya Ana, lengkap nama lengkapnya Ana, tapi biasanya dipanggil keke. Nah, sejak saat itu akhirnya Ibu Kristi ini punya mindset. Nah, mindset yang sama yang disampaikan oleh mamanya dan akhirnya ditambahkan lagi pada saat dia hamil datang ke saya. Nah, konsep itu bertambah dan akhirnya gentle birth itu sebenarnya kalau kita bicara gentle birth luas sekali. Tergantung dari mana kita mau ambil untuk diceritakan gitu-gitu. Nah, itu awal mula dia mengenal tentang gentle birth gitu. Nah, sebenarnya gentle birth itu mengajarkan mindfulness ya. Yang kedua tuh mindfulness. Nah, bagaimana cara Ibu Kristi yakin terhadap diri dan bayi dalam menghadapi proses persalinan dengan metode gentle birth ini gitu? Ya, kalau ditanya
bagaimana keyakinan ya. Saya rasa itu tadi karena awalnya sudah dikasih pengetahuan kalau proses kehamilan itu semua proses yang normal, berarti tubuh kita ini memang dirancang boleh melahirkan begitu. Jadi yakin, jadi ditanamkan di pikiran kita kalau kita itu bisa, tubuh kita ini mampu dirancang untuk bisa hamil, bisa melahirkan, bisa menyusui. Itu harus ditanamkan dulu di hati dan pikiran kita, sehingga dalam menjalani proses kehamilan itu sendiri, kalau ada kendala-kendala yang terjadi, kita lebih siap menghadapi perasaan-perasaan yang mungkin ada kontraksi-kontraksi yang kecil-kecil yang mungkin sering muncul saat hamil, tapi lebih tenang begitu, karena itu tadi diedukasi sejak awal kalau proses kehamilannya seperti ini begitu. Lebih ke mental disiap Iya, mental harus siap. Oh iya, saya ibu hamil yang saya rasakan selama 9 bulan ke depan ini normal adanya. Begitu. Orang hamil itu bukan penyakitan. Jadi setiap proses yang saya alami itu normal semua alami. Jadi tidak perlu takut. Begitu. Oke. Iya. Jadi Ibu Kristi ini akhirnya ketika dia hamil, dia menyadari dia hamil, kemudian dia dapat edukasi dari saya, kemudian di situ dia ikut kelas siap lahiran dan yoga. Prenatal yoga gitu. Jadi saat itu memang dia mempersiapkan tubuhnya, mindsetnya sudah, high knowledge-nya sudah, knowledge-nya bagus sekali karena sudah disampaikan sama mamanya, kemudian akhirnya dia datang ke saya dan akhirnya dia memutuskan, oh kayaknya saya perlu deh untuk mempersiapkan diri. Mindsetnya sudah, kemudian mentalnya sudah. Nah sekarang dia mau mempersiapkan tubuhnya untuk bisa lahiran normal, nyaman. Seperti tadi dia bilang, Ibu Kristi katakan bahwa dia mau lahirannya tuh nyaman, kemudian lahirannya menyenangkan dan tenang, serta minim terhadap trauma gitu. Nah dia ikut akhirnya dia ikut yoga gitu. Nanti saya bisa still foto-foto atau dokumentasinya dia, Ibu Kristi ini pada saat dia ikut ke kelas siap lahiran dan prenatal yoga. Oke. Terus kemudian pada saat dia ikut prenatal yoga, persiapannya di situ bagaimana cara Ibu Kristi mengelola pernapasan pada saat proses lahiran gitu. Iya. Jadi itu tadi ibu hamil harus berdaya, dalam artian orang harus tahu ilmunya. Oh kalau rasa ini, oh karena ini, jangan takut, itu normal adanya. Nah, bukan cuma sampai di situ, tapi seperti Bidan bilang tadi, mempersiapkan tubuh diri ini. Jadi bagaimana ya supaya tubuh ini tidak kaget begitu. Jadi salah satu cara itu tadi ikut kelas hamil, kelas yoga, jadi dikasih edukasi bagaimana caranya membantu membuka jalan lahir seperti itu, teknik pernapasan yang baik itu seperti apa supaya jangan anggap enteng ambil napas hembus, tapi itu ada tekniknya. Jadi bagaimana kita sebagai ibu hamil itu bantu anak lewat jalan lahir dengan cara bernafas itu juga butuh belajar. Jadi dilatih tiap kelas, di rumah juga. Jadi mempraktekkan bagaimana cara nafas supaya itu bayinya bergerak membuka jalan lahir begitu. Iya. Teknik nafas itu paling penting. Ya. Sesuai saya punya pengalaman, itu yang paling penting. Kalau salah nafas, buyar. Karena nafas itu memang kuncinya. Iya. Saya rasa sekali itu kalau salah nafas itu salah. Rasa ini bayi ini tidak lancar turun begitu. Bisa rasa itu. Kita sebagai ibu hamil itu saat melewati proses persalinan itu,
DP kunci itu di pernapasan itu. Jadi memang kelas persiapan untuk kelahiran itu rupa kelas yoga itu memang sangat membantu sekali. Orang punya kita sebagai ibu hamil juga dipersiapkan tubuh untuk lentur, tahu gaya-gaya mana yang membuka jalan lahir, begitu-begitu. Jadi kita lebih tambah berdaya. Begitu, jadi saat mau dekat-dekat lahiran tidak takut, justru semakin semangat. Oh, sudah belajar ini beberapa bulan, sudah diedukasi, sudah ikut kelas yoga. Jadi kita sebagai ibu kayak lebih siap begitu menghadapi ini hari hanya ini, begitu. Nah, itu yang penting sekali. Makanya kunci dari semua. Saya selalu menyatakan bahwa di dalam kelas yoga itu pernafasan adalah kunci. Seperti tadi Ibu Kristi sampaikan, betul sekali. Pernapasan itu adalah kunci dari proses persalinan itu sendiri. Kalau dirimu kuasai nafas, itu menjadi kontrol dalam tubuhmu sendiri. Kalau dirimu tidak menguasai nafas atau belajar tentang pernafasan itu sendiri, tadi seperti disampaikan Ibu Kristi, buyar semuanya. Betul sekali. Nah, ini nafas ini kalau kita tidak belajar pada saat kita tidak belajar untuk berdayakan diri kita untuk belajar lagi tentang proses teknik-tekniknya yang disampaikan Ibu Kristi tadi, teknik-tekniknya di dalam kelas yoga, kelas siap lahiran, buyar yang tadinya mau lahiran normal gentle biarpun buyar, dia akhirnya jadi panik, histeris sendiri, jadi heboh sendiri, jadi punya drama sendiri di dalam proses lahiran itu sendiri. Ya astaga, jadinya akhirnya orang-orang yang mendampingi dia, ya kalau tidak sabar menghadapinya ibu yang seperti itu, akhirnya jadi bosan, dalam artinya meninggalkan dia sendirian dan dia bertambah. Ketika kita tidak mengontrol nafas, berarti kita tidak mengontrol tubuh kita. Makanya kuncinya di nafas. Ketika nafas yang kita pelajari nafas di saat proses di dalam persiapan persalinan dan prenatal yoga, itu dipakai pada saat proses lahiran. Seperti disampaikan tadi Ibu Kristi, benar sekali. Pada saat proses lahiran kemudian kita mengatur nafas kita, tahu tekniknya bernafasnya, kemudian kita mengontrol semua sensasi yang ada di dalam tubuh kita. Kalau kita belajar bagaimana cara mengatur nafas itu sendiri, itu dia kunci. Yang keempat. Kemudian yang berikutnya adalah relax mind. Jadi di sini apa saja sih yang ada dalam benak pada saat sedang dalam proses persalinan? Knowledge sudah, high knowledge sudah. Kemudian dirimu sudah punya mindfulness dan punya atur nafas dengan baik. Bagaimana atau apa yang ada di dalam benakmu pada saat sedang dalam proses lahiran itu, sebenarnya yang di dalam pikirannya apa? Ketika semua itu sudah dipelajari. Dalam pikiran saya saat itu, saat merasakan kontraksi itu, saya senang karena saya tahu ini cara bayi kasih sinyal ke saya kalau dia mau lahir. Jadi saya harus bantu. Begitu. Jadi itu tadi yang Bidan bilang, kita sebagai ibu hamil harus mampu mengelola emosi, mengelola perasaan, mengelola rasa sakit itu, mampu menjaga teknik pernapasan kita, mampu berdamai dengan rasa sakit. Jadi dengan sendirinya itu di pikiran kita memang rasa sakit, tapi tidak bikin panik kita begitu. Jadi istilahnya drama. Iya, jadi saya ingat saya tidak teriak-teriak saat melahirkan, saat kontraksi itu tidak teriak-teriak. Saya mencoba berusaha untuk mengingat apa yang sudah saya pelajari waktu di kelas hamil, saat
yoga itu bagaimana harus tarik napas, bagaimana harus hembus. Saya berusaha untuk ingat itu, walaupun memang saya tidak bisa pungkiri waktu itu hampir saja menyerah, tapi saya berusaha berusaha untuk fokus kalau sakit ini itu sinyal dari bayi saya sendiri kalau dia mau lahir, ayo mama tolong saya begitu. Jadi waktu bidan periksa saya waktu pertama kali itu saya senang karena bidan mendampingi saya dengan sabar. Jadi memahami saya juga, itu yang saya suka. Saya bilang jangan bilang ya sudah pembukaan berapa, biar saya bisa kontrol emosi saya. Jangan saya berpikir aduh baru bukan sekian, nanti masih berapa jam lagi ya begitu. Jadi itu saya tanamkan, jangan pikir waktunya. Ingat saja kalau ini lahiran bukan yang cepat-cepat seperti dulu-dulu kala, harus ikuti prosesnya. Iya, tiap ibu itu punya proses yang berbeda. Jadi saya dari awal sudah niat, jadi ayo sekarang saatnya action, ini sudah mau lahiran berarti ikuti prosesnya begitu. Jadi dari awal itu mulai dapat tanda-tanda mau melahirkan, saya ada bola ya, bertimbol itu ya. Saya duduk di situ kurang lebih dari jam, seingat saya itu dari jam setengah 6 sore Kak, sampai jam setengah 3, hampir jam 3 subuh. Saya itu saya lumayan rasa sakit, tapi puji Tuhan karena iya, mungkin bidan juga sendiri tanpa saya sadar seperti hipnotis ke saya begitu, disugesti, jadi rasa sakit itu hilang. Saya juga nyaman, tidak diam, aktif terus bergerak. Jadi akhirnya jam 7 pagi itu saya ingat bidan bilang sudah lengkap, pembukaannya sudah lengkap. Waktu itu saya senang sekali, cuma kalau saya lihat lingkungan sekitar keluarga saya dibilang begitu, kalau bisa dikatakan ya, mereka seperti tidak sabar begitu. Tapi saya tetap dengan keyakinan saya, sudah ini kan mau lahiran nyaman, minim trauma, jadi jangan dipaksa. Pasti saya ingat lagi edukasi awal. Nanti ada saatnya itu kayak ada dorongan sendiri dari ibu yang memang mau mengejar, atau itu pasti ada. Ini kan belum, jadi memang saya rasa pelan-pelan sekali begitu. Berproses. Iya, berproses sampai akhirnya jadi saya bantu setiap kontraksi datang, saya coba jalan cepat di rumah. Saya tidak diam. Jadi cari cara yang buat bantu bayi supaya dia lebih turun lagi begitu. Jadi tidak diam, harus aktif. Entah itu main di bola itu, bertimbol, atau jalan cepat di rumah. Kalau saya rasa udah capek, lelah, saya minta izin, boleh tidur dulu, karena pikir ini nafas adalah kunci, jangan sampai ngos-ngosan sebentar, tidak kuat mengejan begitu. Sampai akhirnya di tempat tidur pun bidan sempat pakai bola itu terasa sekali, sangat membantu, hilang rasa sakitnya waktu itu. Kalau saya pribadi nyaman, begitu. Nyaman, iya. Jadi dia relax mind, satu di sini saya dapat. Kedua adalah mobilisasi selama persalinan. Jadi dia relax mindsetnya, karena mindsetnya tadi itu sudah sangat baik dengan mengelola pernafasan. Jadi dia lebih relax. Ingat, nafas adalah kunci di dalam proses lahiran. Kenapa saya sampaikan nafas adalah kunci? Saya ibaratnya begini, ketika kita mau tergesa-gesa keluar, kemudian kita balik ke rumah, ketika balik ke rumah itu kita lari. Sampai di depan rumah, otomatis yang pertama kali itu adalah nafas yang kita atur biar ketika kita masuk ke rumah itu tenang. Nafasnya diatur, sehingga akhirnya jadi tenang. Nah,
itu yang perlu dipelajari dan dipakai pada saat proses lahiran. Dan Ibu Kristi dalam hal ini, dia melakukannya. Dan dia lakukan pada saat proses lahiran. Makanya yang dirasakan adalah rileks, nyaman. Tadi sampaikan kan tidak terasa, sebenarnya itu adalah rileks. Iya. Rileksnya dia, nyamannya dia dengan dia proses mengatur nafasnya. Mengingat apa yang di belakangnya pernah dipelajari pada waktu kelas siap lahiran dan kelas prenatal yoga, dia praktek pada saat proses lahiran dan dia merasakannya. Relax mind satu, kemudian kedua, dia bisa mobilisasi and gravity selama persalinan. Jadi dia tidak diam gitu, dia bergerak, duduk di birthing ball, kemudian kalau sudah capek atau mau jalan sedikit gitu-gitu, kalau sudah capek istirahat, minta izin istirahat. Setelah itu sudah dia lagi ulang lagi jalan gitu-gitu. Itu namanya mobilisasi lebor. Jadi selama persalinan itu dia tidak diam, dia bantu anaknya. Lah anaknya ini mau lahir, nah ibunya nih hanya diam-diam saja. Lah bagaimana caranya dia mau lahir? Kalau cuma diam, dia akan, kalau istilah daerah kami itu ondo itu akhirnya dia tahan, tunggu dulu ya, anaknya ini mau lahir nih, ceritanya anak mau lahir nih. Dia bilang ke mamanya bilang tunggu dulu deh, seperti itu ceritanya kalau diibaratkan. Ini mau lahir nih, lah dirimu harus bantu anakmu untuk bisa bergerak, maju dan mempercepat proses lahirannya. Nah, mamanya dengan mindsetnya yang bagus, dan mindset tentang pengetahuan, kemudian dia ikut mau persiapkan dirinya, kelas siap lahiran namanya, dan prenatal yoga untuk mempersiapkan tubuhnya. Dan pada akhirnya dia juga belajar tentang bagaimana teknik-teknik napas yang baik di dalam proses persalinan, yang itu adalah kunci. Dia pakai semua pada saat proses lahiran. Nah, dia mengalami yang namanya gentle birth gitu. Pada akhirnya hampir menyerah di akhir-akhir ya, saya akui iya. Tetapi dengan support system, bukan hanya saya saja mendampingi, menjadi support sistemnya dia sebagai provider gentle birth, ada keluarga terbesarnya yang mendukung dia, walaupun ada beberapa anggota keluarga yang tidak sabar menanti menanti atau menyambut buah hatinya Ibu Kristi, tetapi mereka akhirnya sabar juga sih sebenarnya, karena saya terus mengingatkan ke Ibu Kristi bahwa lahiran normal dia tidak instan prosesnya, dia berproses. Jadi ini prosesnya, dirimu harus menikmati prosesnya sehingga dirimu tahu ada waktu. Ingat, bayi itu dia paling tahu kapan dia akan lahir. Ada waktunya, bukan waktunya kita. Saya biasanya mendampingi proses lahiran. Ada 3 hal yang saya mau sampaikan ke para ibu sana. Kalau ada yang mau lahiran, ingat, lahiran itu harus didampingi dengan orang-orang yang benar-benar sabar. Untuk mendampingi, mengikuti prosesnya, itu benar-benar harus sabar. Kalau ada orang-orang keluarga yang tidak sabar pada saat mendampingi ibu lahiran, energinya bisa tertular ke ibu yang mau lahiran. Jadi ada 3 hal yang saya mau sampaikan di sini. 1, pertanyaan seperti ini ke ibu bidannya. Ibu bidan, ini kira-kira jam berapa mau lahir? Itu salah satu pertanyaan orang yang tidak sabar. Kedua, ibu bidan, masih lama lagi? Terus yang ketiga, ibu bidan, ini kira-kira berapa jam lagi? Atau jam berapa dia lahir? Gitu-gitu. 3 bentuk pertanyaan itu
yang menandakan orang tidak sabar di dalam mendampingi proses lahiran ibu hamil. Jadi saya sarankan sebaiknya cari pendamping. Kalau suamimu iya memang sih seharusnya suamimu harus dampingi karena dia orang yang paling terdekat dengan kita dan dia paling tahu. Walaupun kita punya orang tua masih ada mama papa gitu-gitu saudara perempuan yang memang waktu kita masih gadis atau cewek itu kita dekat dengan mereka, tapi ketika setelah kita menikah, orang yang paling terdekat dengan kita itu adalah suami kita. Makanya dia harus mendampingi kita. Gitu-gitu. Jadi kalau memang suami saya rasa itu bisa komunikasi dengan suami untuk bisa sampaikan bahwa ini proses lahirannya dia tidak instan, dia butuh proses, jadi harus banyak sabar untuk bisa dampingi ibunya atau istrinya untuk lahiran. Jadi komunikasi itu penting. Jadi ingat ya, ibu-ibu di luar sana, kalau lahiran normal, alami, ingat, cari pendamping persalinan yang sabar menanti untuk bisa lahiran normal. Oke? Supaya dirimu tanpa trauma. Aduh, waktu lahiran itu kita pengennya kayak gini, mau lahiran normal nyaman. Cuman ada tante lah, pokoknya tante-tante lah, keluarga begitu yang pengen cepet-cepet lahir gitu. Lah, mereka tidak tahu, apa mereka juga tidak pernah mengalami gitu kan, untuk lahiran normal bahwa ingat, lahiran normal itu dia tidak instan. Dia butuh proses. So, persiapkan dirimu sejak awal. Belajar hal ini tentang kehamilan, persiapan, terutama persiapan persalinannya. Sehingga dia benar-benar siap mindsetnya, mentalnya, terutama tubuhnya. Gitu-gitu. Kalau di yoga sih, selama ini dia lebih siap ibunya. Kalau memang sampai di tahap untuk ke kelas yoga dia ikut, itu benar-benar mindsetnya sudah benar-benar siap, matang, bagus, mentalnya itu sudah benar-benar keren banget, dan tubuhnya dipersiapkan, lebih tambah torture sudah. Kalau pas lahiran normal, gentle birth, gitu kira-kira. Oke. Jadi kayaknya itu saja sih, karena dirimu komplit sih. Dia punya support sistemnya bagus, walaupun ada beberapa anggota keluarganya yang memang tidak sabar, tapi itu tidak menutup dia atau tidak mengecilkan dia punya niat awalnya untuk lahiran normal, walaupun akhirnya dia lahiran normal. Gitu kira-kira. Semoga menginspirasi ibu-ibu di luar sana, dan ingat ketika dirimu tahu hamil, dan pasti dirimu harus belajar. Bukan hanya sudah anak kedua atau seterusnya. No. Pengetahuan itu penting. Pengetahuan itu adalah kekuatan, pengetahuan itu adalah pegangan, sehingga ketika kita tahu, kita menjadi pegangan, kekuatan bagi kita untuk bertindak seperti yang kita tahu. Kira-kira seperti itu. Ibu-ibu di luar sana, sampai jumpa berikutnya di tema yang lainnya. Selamat siang.